Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita mulai pelajaran fikih, yaitu bab toharo. Toharo artinya menyucikan kotoran atau najis, baik yang keluar dari dua lubang, yaitu lubang kubur dan dubur, ketika orang itu akan ibadah sholat maupun tawaf. Sehingga ketika sebelum sholat, maka badan harus suci, pakaian harus suci, bahkan tempat harus suci. Tawaf adalah keliling Ka'bah 7 kali. Orang umroh tawaf, orang haji tawaf. Dan ketika tawaf harus dalam keadaan suci, suci dari hadas maupun suci dari najis. Hadas itu termasuk kentut, itu namanya hadas. Adapun alat-alat bersuci, untuk bersuci dapat digunakan alat yang namanya 2 macam, yaitu benda cair. Air itu merupakan alat untuk bersuci. Jadi pertama adalah air, adapun air itu macam-macam jenisnya. Ada air yang disebut air mutlak, yaitu air yang suci dan menyucikan. Contoh air mutlak adalah air laut, karena air laut itu adalah air yang suci, dan tidak hanya suci tetapi juga menyucikan. Air laut itu disifati oleh Rasulullah SAW, tahurun ma'uhu wa khilun maitatahu. Suci airnya dan halal bangkainya. Itu air laut. Kemudian bisa digunakan untuk benda padat, misalkan musafir, orang bepergian, dan ketika itu tidak ditemukan adanya air, maka bisa digunakan untuk bersuci adalah benda padat, misalkan tanah, batu, kemudian kayu, dan lain-lain. Asalkan tidak benda muhtarom. Benda muhtarom artinya benda yang diharamkan untuk digunakan untuk bersuci. Satu misalnya roti kering, itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Misalkan lagi intipnya nasi, tidak boleh. Misalkan rengginang, tidak boleh. Itu rezeki Allah, sama dengan menghina rezeki Allah Ta'ala itu sendiri. Tidak boleh untuk digunakan untuk bersuci. Itu bila kita tidak mendapatkan air dan kita akan bersuci. Kemudian Allah Ta'ala lewat hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud, at-turabu kafaka walau lam tajidil ma'a asyara sinina fa iza wajadtal ma'a
famsihhu jildan. Tanah itu cukup bagimu untuk bersuci, walaupun engkau tidak menemukan air. Sampai 10 tahun lamanya, tetapi apabila engkau telah menemukan air, maka gunakanlah air itu sendiri untuk bersuci. Jadi selama orang itu tidak menemukan air, musafir 10 tahun lamanya tidak menemukan air, cukup bersuci dengan tanah. Tetapi bila sudah menemukan air, maka tidak lagi boleh untuk bersuci dengan tanah, tetapi gunakan air itu sendiri. Anak-anak, kemudian macam-macam air. Air satu adalah air mutlak, 2 air musamas, 3 air ghairu mutahhir, kemudian nomor 4 adalah air mutanajis. Air mutlak adalah air yang suci dan menyucikan sifatnya. Contohnya air laut, air dari mata air hujan, air embun, air sungai. Sifatnya suci, lagi pula menyucikan. Air musamas, air yang diletakkan di tempat logam yang terkena sinar matahari, dan air itu kehilangan zatnya, makruh hukumnya untuk digunakan untuk bersuci. Karena apa? Orang yang bersuci dengan air musamas menyebabkan penyakit baros, belang putih. Air tahir ghairu mutahhir, suci tetapi tidak menyucikan. Contohnya air kelapa, suci tidak menyucikan. Suci air itu tetapi tidak dapat digunakan untuk wudu, tidak dapat digunakan untuk bersuci, tidak. Kemudian yang terakhir adalah air mutanajis, artinya air yang terkena benda najis. Kalau air itu terkena benda najis, contohnya bangkai tikus, maka air itu sudah najis. Lebih-lebih sudah berubah launuhu, warnanya, tokmuhu, rasanya, rihuhu, baunya. Kalau sudah terjadi perubahan, baik itu rasanya, warnanya, maupun baunya, maka air itu namanya air mutanajis, yakni air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci. Anak-anak, mari kita jawab sekarang pertanyaan. Apa yang disebut toharo? Apa yang nomor 2, apa yang disebut hadas? Kemudian jelaskan mengenai macam-macam air. Nomor 4, air itu sudah tergolong najis apabila dalam keadaan 1, 2, 3, sebutkan. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan anak-anak.